Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Laila Hasbibah Panjaitan, mahasiswi UIN Syahada Padang Sidimpuan jurusan Ekonomi Syariah. Di sini sedikit saya akan menjelaskan materi mata kuliah kami yaitu auditing. Di sini saya akan mengambil 3 topik. Yang pertama, definisi auditing. Kedua, perbedaan antara auditing dan akuntansi. Dan ketiga, jenis-jenis jasa audit. Yang pertama, yaitu definisi auditing. Di sini saya akan menjelaskan definisi audit menurut SOB, Statement of Basic Auditing Concept, yang mana artinya yaitu suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Setelah saya jelaskan dari definisi di atas tersebut, jadi ada 7 elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu proses yang sistematis, di mana auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logik, terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua yaitu menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif, di mana pada saat menghimpun dan pengevaluasian bukti, auditor harus objektif. Maksudnya yaitu mengungkapkan fakta sebenarnya dan tidak berpihak kepada siapapun. Dan ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Sebelum itu, kita harus tahu asersi itu apa sih? Jadi, asersi itu merupakan pernyataan atau rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Jadi, asersi atau pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi, di mana proses akuntansi itu ialah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Dan yang keempat, yaitu menentukan tingkat kesesuaian, yang mana penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dimaksudkan untuk menentukan dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah kita tentukan atau yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu kriteria yang ditentukan. Maksud di sini yaitu kriteria yang ditentukan yaitu standar pengukur untuk mempertimbangkan asersi-asersi atau representasinya. Kriteria tersebut berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan dan sebagainya. Dan yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Maksudnya, hasil-hasil audit itu dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu para pemakai yang berkepentingan, yang mana para pemakai di situ maksudnya meliputi investor maupun calon investor, pemerintahan, manajemen, dan publik pada umumnya. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu materinya perbedaan antara auditing dan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 perbedaan antara auditing dan akuntansi. Yang pertama itu ada penjelasan, yang kedua peraturan, pekerjaan yang dilakukan oleh siapa, keempat metode, kelima tujuan, dan keenam pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, penjelasan ataupun pengertian, yang mana auditing merupakan pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi ataupun perusahaan, sedangkan akuntansi pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi ataupun perusahaan dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Yang kedua, peraturan, yang mana pada auditing mengikuti aturan standar profesional akuntan publik atau SPAP, sedangkan akuntansi mengikuti aturan standar akuntansi keuangan PSAK, IFRS, dan ETAP. Dan ketiga, kerjaan dilakukan oleh, di mana kalau di auditing kerjanya disebut oleh dengan auditor, sedangkan disebut dengan akuntan. Keempat, metode, di mana auditing
memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, sedangkan akuntansi mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Dan pada tujuan, auditing bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan akuntansi bertujuan menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan. Dan yang terakhir, pihak yang bertanggung jawab. Mana pada auditing, laporan auditnya atau audit report tanggung jawab auditor, sedangkan akuntansi laporan keuangan tanggung jawab manajemen. Dan terakhir, materi jenis-jenis jasa audit. Jenis-jenis jasa audit itu ada dua. Yang pertama, jasa assurance, dan yang kedua, jasa non-assurance. Yang mana jasa assurance ialah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu jasa assurance yang diberikan oleh akuntan publik yaitu jasa atestasi, di mana jasa atestasi yaitu jenis jasa asuran di mana hak mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain, yang mana pada jasa ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu audit atas laporan keuangan historis, yang kedua atestasi mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang ketiga telaah atau review laporan keuangan historis, keempat jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan yang kelima ada jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Dan yang kedua, jasa non-assurance, yang mana jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan, temuan, ataupun bentuk keyakinan lainnya. Yang mana jenis jasa non-assurance yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa konfirmasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Jadi cukup sekianlah materi yang telah saya sampaikan. Ada 3 materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama itu materi mengenai definisi auditing, yang kedua perbedaan antara auditing dan akuntansi, dan ketiga jenis-jenis jasa audit. Jadi sekian dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.